Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullah, seorang ulama tabi'in, sampai pada tingkat itu konsentrasi mereka dalam ibadah. Urwah bin Zubair pernah diundang oleh sahabat dekatnya namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini khalifah di dinasti Umayyah. Urwah bin Zubair datang dengan anak laki-lakinya. Begitu tiba di istana, anak laki-lakinya Urwah melihat ada kuda-kuda istana yang lagi latihan gitu. Maka dia pun berkata, anaknya Urwah ini, Urwah kebetulan datang dengan anak laki-lakinya, dan anak laki-lakinya dikader untuk menjadi ulama, hafal Quran, hafal banyak hadis. Urwah ini salah satu dari 7 ulamanya tabi'in yang masyhur. Urwah bin Zubair, ayahnya Zubair bin Awam, gitu kan? Ini anaknya Zubair bin Awam, ibunya Asma binti Abi Bakar. Ya, ini jadi cucunya Abu Bakar, ini orang luar biasa. Ini terkenal dengan ulamanya muslimin. Anaknya Urwah ini tidak disebutkan namanya dalam kisah ini, ikut sama ayahnya. Kemudian sebelum masuk ketemu dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini kebetulan sahabat dekatnya Urwah bin Zubair, sahabat dekat dari sebelum jadi khalifah. Maka setelah jadi khalifah dia undang sahabat-sahabatnya untuk datang ke istana gitu, bernostalgia dan menghormatinya. Maka anak Urwah bilang, ayah, saya pengen lihat dong kuda-kuda itu. Kata ayahnya, silahkan. Pergilah dia ke sana, diikutilah kuda-kuda itu. Urwah bin Zubair ketemu dengan khalifah, sahabatnya Abdul Malik. Mereka bernostalgia lah, ngobrol-ngobrol. Anak Urwah ini yang jadi saksi bahasan kita, dia lagi asyik ngikutin kuda-kuda kerajaan tadi. Kuda-kuda kerajaan ini memang dilatih, itu bukan hanya sekedar menjadi tunggangan para khalifah dan raja, tapi memang kalau digunakan untuk berperang, itu sudah dilatih untuk bisa menendang dengan kaki depannya, menendang dengan kaki belakangnya, menggigit dengan giginya, memukul dengan kepalanya. Ya, itu sudah diajar dengan teknik perang. Ini kuda-kuda tentu bisa dilatih seperti itu. Anak Urwah bin Zubair ini waktu dia lihat kuda-kuda tersebut dimasukkan di dalam kandang, dia pun masuk ke dalam. Ya. Orang-orang membiarkan karena dianggap tamunya khalifah. Saking asyiknya didekatin kuda-kuda itu, dielus-elus kuda itu, tidak lama dia berada di salah seekor kuda di bagian belakangnya. Kuda ini tiba-tiba mengangkat kakinya, menendang dadahnya anaknya Urwah. Dan tiba-tiba pada saat itu subhanallah ajalnya datang, meninggal anaknya Urwah ini. Anak ini sehat, nggak sakit, normal, hafal Quran, sudah dikader untuk menjadi ulama. Maka kemudian datanglah satu prajurit kerajaan melapor, tergopoh-gopoh masuk ke ruangan khalifah yang lagi duduk sama Urwah, lalu ditanya, kenapa kamu seperti ini? Dia bilang, maaf Amir Mu'minin, terpaksa saya harus sampaikan, dan mudah-mudahan Tuan Urwah tidak kaget dengan berita ini. Ada apa? Dia bilang, anaknya Tuan Urwah lagi bermain dengan kuda istana dan ditendang, sekarang meninggal dunia. Abdul Malik merasa kaget, ini gimana ini, tamunya, gimana bisa kuda menendangnya dan seterusnya. Ya itu sudah begitu terjadi, dia datang ke belakang kuda, ditendang, mati sekarang. Maka yang terjadi yang luar biasa, Urwah bin Zubair tersenyum dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah ajalnya, mana jenazahnya, biar saya urus. Didatangkan jenazahnya anaknya, dia mandikan, kemudian diurus sama dia jenazahnya sampai selesai. Lalu dia bilang, saya sendiri yang turunkan anak saya di liang lahat. Turunlah Urwah bin Zubair, subhanallah, dalam kisah yang dikatakan, dan sampai sekarang di Jazirah Arab orang tahu ada satu jenis penyakit namanya penyakit gargarina. Gargarina ini penyakit yang ada dari tanah, saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia seperti apa, tapi ini dinukil dalam kisah itu kalau kena kaki di jenis tanah tertentu, kalau diinjak maka dia akan tiba-tiba membuat kaki itu kayak membusuk. Dan caranya dulu di zaman dulu itu tidak bisa kecuali diamputasi, harus dipotong. Subhanallah, Urwah turunkan jenazah anaknya. Yang terjadi adalah pada saat itu tiba-tiba Urwah bin Zubair kena nih gargarina. Waktu sudah ditaruh jenazahnya anaknya, tiba-tiba dia sakit, kram kakinya, waktu dinaikkan sudah membusuk kaki sebelah kanannya, rusak gitu kan. Lalu kemudian khalifah bilang, ada apa ini? Dia kena gargarina. Panggil dokter, tabib-tabib yang ada, yang terhebat di istana dipanggil. Tabib melapor, setelah dicek, ini nggak bisa, ini gargarina, ini harus dipotong. Kalau enggak menyebar ke tubuhnya nih, bisa dalam satu kali 24 jam meninggal. Maka ditanya Urwah, bagaimana pendapat anda? Kata Urwah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong saja, potong kaki. Baik, panggil tabib yang paling baik. Kata khalifah, saya nggak mau tamu saya kecewa, anaknya baru meninggal, cari cara supaya bisa dipotong kakinya dengan cara yang terbaik. Kata tabib, baiklah. Dicari tabib yang paling senior, datang, kemudian tabib ini bilang, sambil masuk ke ruangan khusus untuk Urwah, membawa sekendi khamr, minuman keras. Ini, wahai Tuan Urwah, apa ini? Tahu, itu kendi khamr. Kata Urwah, kenapa kau bawa khamr kepada saya? Dia bilang, wahai Tuan Urwah,
kaki anda ini diangkat pisaunya, saya akan iris dengan ini, kulitnya, dagingnya, tulangnya saya potong. Anda nggak minum ini, nggak bisa. Nggak ada cara lain kecuali harus mabuk. Kalau kondisi mabuk baru bisa nggak sakit, nggak dirasa sakitnya. Kalau nggak mabuk nggak bisa. Maka semua pasien yang seperti ini harus dimabukkan dulu. Kata Urwah apa? Demi Allah saya nggak pernah minum minuman itu dalam kondisi saya sehat, apalagi saya sakit. Saya nggak mau, nggak butuh. Bingung dokternya, tabibnya pergi lagi ke Khalifah Amir Mukminin, bagaimana nih? Tuan Urwah nggak mau diminumin khamr. Cari cara yang lain. Nggak ada cara lain kecuali dipegang sama algojo yang besar badannya. Cari orang-orang yang sangat kuat, yang kalau dia pegang seperti besi yang pegang kita, nggak bisa bergerak lagi. Datangkan beberapa orang, 6 orang algojo yang badannya besar-besar, masuk di ruangan. Kalau kita sekarang ruangan operasinya, gitu kan? Begitu dekat, Urwah tanya, ada apa mereka ini semua datang? Kata tabibnya, memegang anda tuan, kaki anda kan saya potong ini, sakit ini, nggak bisa kalau nggak dipegang. Ini gerak sedikit salah maka salah semua. Kata Urwah, sudah saya nggak perlu. Apa yang Urwah bilang? Ini saksi bahasan kita. Urwah bilang begini, tabib, nggak usah khawatir, saya akan berzikir, menyebut nama-nama Allah. Kalau anda lihat wajah saya memerah setelah saya baca zikrullah, maka potong kaki saya. Artinya kalau saya sudah fokus, saya konsentrasi, saya sudah khusyuk, gitu kan, maka potong kaki saya. Kata tabibnya, saya belum pernah hadapi pasien seperti orang ini. Nggak dipegang, tapi sudahlah, coba dijalankan. Semua algojonya disuruh keluar, lalu kemudian tabib cuma dibantu dengan 1 orang. Lalu kata tabibnya, baiklah, silakan Tuan Urwah. Urwah mulai, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus sampai, subhanallah, tabib ini bilang, saya dalam beberapa kali dia berzikir, tiba-tiba wajahnya berubah betul menjadi merah. Dan pada kesempatan itu saya kemudian tiba-tiba mengambil pisau saya dan saya memotong kakinya, gitu kan? Tiba-tiba dipotong dengan secigat. Dan anehnya, sedikit pun tidak bergerak kakinya. Tetap dia berzikir, seperti orang yang tidak merasakan potongan itu. Lalu kemudian saya menepuk pundaknya mengatakan, Tuan Urwah sudah selesai. Urwah pun mengatakan alhamdulillah. Tapi kata tabibnya, satu lagi, darah lagi ngucur. Satu-satunya cara pada saat itu untuk memberhentikan darah, dicelupin di minyak panas. Gak bisa kecuali itu. Maka dia bilang, saya harus celupin minyak panas. Kata Urwah, baiklah, silakan, saya zikir, sebentar saya zikir, kamu celupin. Mulai lagi zikir, tutup matanya sampai konsentrasi memerah, baru dicelupin kakinya di minyak panas. Tapi manusia juga biasa, akhirnya kesakitan, pingsan Urwah. Waktu bangun dia bilang, mana kaki saya? Kan? Waktu itu kebetulan menjelang maghrib, dan akhirnya dia sadarnya setelah isya. Dia bilang, mana telapak kaki saya? Kata tabibnya, kami heran, dia minta telapak kakinya, kenapa? Kakinya sudah dibungkus yang sudah dipotong. Waktu diambil, dia angkat, dia bilang, alhamdulillah yang telah membuat kamu menjadi bagian dari tubuhku selama 40 tahun, tidak pernah satu kali pun saya pakai kamu ke tempat yang haram, gitu. Ke tempat yang haram. Tentu kisah ini ada lanjutannya, saya nggak lanjutin, tapi yang jelas saksi bahasan bagaimana mereka sudah sampai pada tingkat bisa ke poin yang kelima, kata Ibnu Qayyim, betul-betul fokus dan menikmatin apa yang sedang dia bacakan, apa yang sedang dia ucapkan, gitu kan. Dan ini satu hal yang penting, satu hal yang penting.